Inilah kawasan pertokoan atau kawasan tempat usaha warga Tionghoa di Semarang, di Jalan Jurnatan Johar, Semarang. Jika kita mendengar tentang kerusuhan Mei 98, itu memang mengerikan ya. Orang-orang Tionghoa yang pribumi pun juga ya, tapi yang kaya itu tempat usahanya, tokonya, rukonya, bahkan rumahnya itu diserbu oleh massa. Nggak tahu itu massa bayaran atau bukan, atau massa yang kelaparan atau bukan. Yang jelas mereka itu melakukan itu kerusuhan itu untuk mendapatkan harta benda. Misalnya dari sebuah ruko, di situ banyak menjual barang-barang, entah kulkas, entah TV, entah almari, entah apa, nah itu dijarah, nah, dan bisa dijual. Emang waktu itu setelah terjadinya krisis moneter 98, maksud saya dari 97-an hingga 98 itu memang mengerikan, apa-apa mahal, jadi orang yang kere makin kere, orang yang nelongso makin nelongso, sehingga untuk biaya konsumsi makan sehari-hari saja susah, sehingga mereka, di antara mereka ada yang gelap mata, gelap pikiran, lalu menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan uang atau rezeki untuk memenuhi kebutuhan akan konsumsi tersebut. Nah, memang kemiskinan itu terjadi 90% karena kesalahan pemimpinnya, seperti yang dikatakan Paul Zhang ya. Jika pemimpin itu tidak bisa mensejahterakan rakyatnya, terus rakyatnya ada yang keleleran, misalnya menjadi pengemis di lampu merah, kan kita sering tuh di kota-kota kita, di lampu merah ada orang minta-minta, ada orang cacat minta-minta. Nah itu karena apa, saudara? Itu karena kesejahteraan sosial yang mana ya, karena apa ya, seperti yang saya utarakan tadi. Jika Anda bisa memahami apa yang saya artikan, Anda tahu apa penyebabnya. Orang-orang yang keleleran, yang minta-minta atau mengemis di lampu merah itu bisa melakukan itu. Nah, dan jika di tahun-tahun itu ada kaum duafa yang seperti itu, misalnya untuk biaya konsumsi sehari-hari susah karena tidak punya duit, dan apalagi pengangguran pula, apalagi tidak punya tempat tinggal atau rumah, tinggalnya di kolong jembatan. Nah itu jika imannya tidak kuat lalu mendengar itu yang gitu-gitu, misalnya ada teman-temannya atau siapa yang ngompor-ngompor, yuk jarah tokonya orang-orang itu yang kaya-kaya, jarah, entah jarah TV atau kulkas atau apa, nanti bisa dijual. Nah, bisa buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu makanya yang disebut oleh Paul Zhang itu nggak tahu ada benarnya juga atau benar atau salah ya. Kita bisa mereka-reka tentang hal itu, bisa menganalisa tentang hal itu. Yang benar itu yang seperti apa. Yang jelas tempat usahanya warga Tionghoa di Semarang, Jawa Tengah ini, contohnya yang di Jalan Jurnatan dekat Stasiun Poncol ya, atau Jalan MT Haryono dekat Jalan Dr. Cipto. Kalau orang menyebutnya itu kawasan Mataram, pusat perbelanjaan di kawasan Mataram. Jika orang Semarang pasti tahu itu lolos dari kerusuhan Mei 98. Namun anehnya di daerah yang bukan ibu kota Jawa Tengah nih. Kalau Semarang kan ibu kota Jawa Tengah. Ibu kotanya nggak kena kerusuhan Mei. Namun yang di daerah seperti Klaten, Boyolali, Solo malah kena. Itu kan aneh. Itu bisa kita artikan bahwa dalang yang ngompor-ngompori untuk melakukan itu, untuk di Semarangnya itu gagal, tapi untuk di daerah-daerah selain Semarang seperti
yang saya sebutkan tadi seperti Solo, Klaten, Boyolali itu mereka berhasil melakukan itu, ngompor-ngompori. Ya tentunya yang dikompor-kompori ya kaum duafa yang nggak punya rumah, yang pengangguran, yang nyari rezeki aja susah. Nah itu dikompor-kompori begitu mau itu. Ayo jarah toko itu, jarah ruko itu. Udah jarah kamu masih saya kasih duit. Nah kan ada oknum yang begitu ya. Udah dapat duit dan udah gitu setelah menjarah misalnya dapat barang entah kulkas entah apa kan bisa dijual dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu repotnya di situ. Nah kita namun di balik itu setelah terjadi kerusuhan yang begitu masif, yang begitu hebat, yang begitu ngeri seperti itu, Presiden Soeharto melihat itu sebagai ancaman bagi negara ini. Makanya apa itu Soeharto juga ngerti bahwa Soeharto itu dituntut untuk turun dari tahtanya. Nah, ketika ada suruhan seperti itu lalu ditambahi lagi dengan rusuh-rusuh yang seperti itu, tentu hatinya Presiden Soeharto ini miris dan akhirnya ya sudahlah, daripada keadaan makin parah di luar sana, lebih baik saya turun dari tahta saya, kan gitu. Ya, namun kita berharap rusuh seperti itu tidak terjadi lagi dan Indonesia mampu mensejahterakan rakyatnya seperti yang dikatakan Paul Zhang, seperti yang di negara di mana dia tinggal, yaitu di salah satu negara Eropa yaitu Belanda. Itu pemerintahnya mampu mensejahterakan rakyatnya. Jadi dengan begitu nggak bakalan bisa ada kaum duafa yang bisa dikompor-komporin seperti itu. Misalnya ada kaum duafa yang dikompor-komporin seperti itu, ya nggak laku. Dalangnya yang ngompor-komporin itu nggak laku. Buat apa kita melakukan rusuh-rusuh seperti itu? Toh kita hidup kita sejahtera, dapat tunjangan dari pemerintah, tidak keleleran, untuk biaya untuk pengadaan konsumsi sehari-hari juga ada. Ngapain bikin rusuh-rusuh, kan gitu. Nah